Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Kita akan membahas tentang pengujian toksisitas lingkungan formulasi pestisida. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan pada manusia dan tentunya pada makhluk hidup lainnya. Sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pada pasal 23, untuk pemohon pendaftaran izin tetap, selain harus memenuhi persyaratan administrasi, juga harus memenuhi persyaratan teknis yang salah satunya adalah laporan hasil uji toksisitas lingkungan. Pengujian toksisitas lingkungan formulasi pestisida bertujuan untuk mengukur tingkat potensi mudorot dari suatu formulasi pestisida terhadap lingkungan, khususnya lingkungan perairan. Prosedur pelaksanaan pengujian toksisitas lingkungan formulasi pestisida mengacu kepada standar OECD tahun 1992, yaitu dokumen nomor 203. Target spesies dalam pengujian ini dapat berupa ikan mas, ikan nila, ikan tawes, atau ikan lainnya tergantung dari spesies endemik dari setiap lokasi. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengujian guna mencari nilai LC50 atau lethal concentration, yaitu konsentrasi yang dapat membunuh 50% hewan uji. Dengan konsentrasi letal ini memungkinkan untuk diamati pengaruh toksikan di dalam biosistem. Misalnya dapat mengganggu susunan saraf pusat, kehilangan keseimbangan, tremor, mimbriasis, atau membesar dan mengecilnya pupil, dan lain sebagainya, yang mana gejala-gejala tersebut sulit untuk diamati pada nilai LC yang lainnya. Berikutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini. Alat terdiri dari akuarium sebanyak 12 buah dengan ukuran tertentu, lalu aerator sebanyak akuarium yang digunakan, pipet atau mikropipet, pH meter, DO meter, dan bahan-bahan berupa sampel uji, biasanya berupa pestisida atau bahan pencemar lainnya, air, dan ikan uji sebanyak perlakuan yang dibutuhkan. Secara garis besar, terdapat 4 tahapan kegiatan utama dalam percobaan ini, yaitu pertama, aklimatisasi hewan uji, yang kedua adalah uji pendahuluan, yang ketiga adalah uji dasar, dan yang terakhir adalah analisis data. Tahap pertama yaitu aklimatisasi hewan uji. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan hewan uji agar bisa beradaptasi dengan keadaan fisik laboratorium atau lingkungan pengujian, dengan cara berangsur-angsur dipindahkan dari 100% air pemeliharaan ke 100% air uji. Selama aklimatisasi ini, hewan uji diberikan aerasi yang cukup. Tahapan aklimatisasi ini dilakukan selama 14 hari dan dilakukan pengukuran terhadap pH, DO, suhu setiap harinya, yaitu 1 kali 24 jam. Apabila pada tahapan ini kematian hewan uji lebih besar dari 3%, maka hewan uji dianggap tidak memenuhi syarat. Berikut adalah foto lingkungan pengujian. Di bawah merupakan kolam pemeliharaan, dan yang di atas adalah akuarium yang berisi ikan nila yang tengah diaklimatisasi sebelum pelaksanaan pengujian toksisitas lingkungan. Berikut adalah penjelasan dari tahapan kegiatan kedua, yaitu uji pendahuluan. Tujuannya adalah untuk menentukan batas kisaran konsentrasi kritis bahan uji yang digunakan untuk menentukan nilai LC50 pada 96 jam, yaitu pertama data LC0 dan LC100. Tahapannya pertama, perlakuan pada percobaan ini dilakukan dengan 5 variasi konsentrasi, yaitu 0,01, 0,1, 1, 10, dan 100 ppm. Percobaan ini diulang sebanyak 2 kali, diamati selama 96 jam, dan ditentukan 5 konsentrasi A sampai E ppm berdasarkan interval geometris. Prosesnya adalah pertama tentukan dulu LD0, lalu berikutnya LD100, lalu menentukan konsentrasi perlakuan diantaranya berdasarkan interval geometris, hingga didapatkan 5 perlakuan konsentrasi. Pada tahap kegiatan yang ketiga, uji dasar adalah sebagai berikut. Percobaan
dilakukan terhadap ikan uji di dalam akuarium sebanyak 12 buah dengan hewan uji sebanyak 10-30 ekor setiap akuarium. Masing-masing akuarium diberikan aerator sebagai suplai oksigen selama percobaan berlangsung. Akuarium diisi ikan dan sampel uji berdasarkan konsentrasi A sampai I ppm yang dapat diperoleh dari hasil uji pendahuluan. Pengamatan dilakukan pada jam ke-24, 48, 72, dan 96 jam meliputi pengukuran suhu, pH, DO, dan hewan uji yang mati. Semuanya dicatat. Data kematian ikan dianalisis dengan metode analisis probit. Hasil uji pendahuluan dan uji dasar dapat diterima apabila 90% hewan uji pada kontrol di akhir pengamatan masih hidup. Apabila bertahan hidup lebih kecil dari 90%, maka pengujian harus diulangi. Tahapan kegiatan percobaan yang keempat atau yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dapat dilakukan secara statistik dengan cara perhitungan manual atau menggunakan program komputer statistik probit berdasarkan jumlah mortalitas ikan untuk masing-masing konsentrasi untuk mengetahui nilai LC50 dan dilakukan pada batas selang kepercayaan 95%. Hasil atau kesimpulan dari hasil pengujian merujuk kepada Permentan nomor 43 tahun 2019 seperti pada tabel berikut, yaitu ada 4 golongan, golongan A, B, C, dan D. Jika lebih kecil dari 1 ppm, itu termasuk kategori sangat tinggi daya racunnya. Jika 1 sampai 10 ppm, itu kategori daya racunnya tinggi. Sedangkan yang C, antara 10 sampai 100 itu termasuk kategori daya racun sedang. Dan jika lebih dari 100 ppm, berarti daya racunnya adalah rendah. Oke, berikut adalah latihan cara perhitungan LC50. Ini adalah contoh soalnya. Berdasarkan hasil uji pendahuluan dari sampel uji pestisida X terhadap ikan mas, diperoleh nilai LC0 sebesar 30 ppm dan LC100 sebesar 110 ppm. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa LC0 adalah konsentrasi tertinggi yang tidak membunuh hewan uji. Ya. Dan berikutnya LC100 adalah konsentrasi terendah yang dapat membunuh semua atau 100% hewan uji. Berikutnya berdasarkan hasil uji dasar dari sampel uji pestisida X terhadap ikan mas, diperoleh data seperti tampak pada tabel berikut ini. Percobaan terdiri dari kontrol tanpa sampel uji dan 5 taraf konsentrasi dari mulai A sampai dengan E. Kontrol merupakan perlakuan tanpa sampel uji dan berdasarkan data mortalitas tidak ditemukan kematian. Semua baik pada pengamatan 24 jam sampai 96 jam tidak terjadi kematian. Maka berdasarkan ketentuan, jika kematian hewan uji pada perlakuan kontrol lebih kecil dari 90%, maka penelitian dapat dilanjutkan atau dapat dilangsungkan tanpa perlu diulangi lagi. Perlakuan A merupakan nilai LC0. Ya, jadi konsentrasi yang tertinggi yang tidak menyebabkan kematian. Nilainya ditentukan pada saat uji dasar sebesar 30 ppm. Lalu berikutnya perlakuan E. Ini merupakan LC100 yang nilainya juga ditentukan pada uji dasar, yaitu konsentrasi terendah yang kematiannya 100%. Dalam hal ini adalah 110 ppm. Perlakuan B, C, dan D ditentukan dengan mengalihkan berdasarkan interval geometris. Dalam kasus ini, nilai interval geometris yang telah dihitung adalah sebesar 1,38. Nilai interval geometris tersebut diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat pada tampilan. Lalu berikutnya, N. N adalah jumlah hewan uji. Dalam hal ini, ikan dalam percobaan ini digunakan masing-masing 30 ekor.
Jumlah kematian atau mortalitas diamati dalam percobaan, yaitu pada waktu 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam setelah pemaparan. Berikutnya adalah hasil pengujian tersaji pada tabel berikut. Kolom pertama adalah informasi terkait waktu pemaparan dalam jam, yaitu mulai dari 24 jam sampai 92 jam. Kolom berikutnya adalah informasi hasil analisis, yang dalam hal ini merupakan hasil program analisis data dengan menggunakan software SPSS, yaitu terdiri dari kolom yang kedua adalah nilai LC50 dalam satuan ppm untuk masing-masing waktu pengamatan. Kolom ketiga dan kolom keempat adalah nilai batas atas dan batas bawah atau dikenal dengan istilah selang kepercayaan dari nilai LC50 dalam satuan ppm untuk masing-masing waktu pengamatan. Kolom kelima adalah persamaan regresi untuk masing-masing waktu pengamatan. Sebagai informasi, analisis probit ini merupakan transformasi dari persamaan regresi linier yang dapat memprediksi nilai Y dari X yang diketahui. Terakhir, kolom ke-6 adalah informasi nilai R-scores yang menggambarkan kekuatan korelasi antara dua parameter yang diuji, yaitu data konsentrasi yang diberikan dengan kematian yang diakibatkannya. Pada tabel tersebut, tampak bahwa nilai R-scores mendekati 1, artinya bahwa data konsentrasi yang diberikan berkorelasi sangat erat atau berkorelasi positif dengan kematian yang diakibatkannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pestisida X yang diuji termasuk golongan formulasi pestisida yang memiliki toksisitas sedang atau kategori C berdasarkan Permentan nomor 43 tahun 2019 dengan nilai LC50 pada pengamatan 96 jam sebesar 52,102 ppm. Oke, berikutnya saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan software SPSS. Program SPSS yang saya gunakan adalah IBM SPSS Statistik versi 25 yang terinstal pada perangkat iMac tahun 2020. Namun, jika saudara memiliki versi lain dari SPSS, saya kira prosedur perhitungannya akan sama saja. Setelah kita running software SPSS, pada data view, entry data sesuai dengan hasil percobaan uji dasar yang telah dilakukan. Setelah berhasil di entry datanya, beri label sesuai dari masing-masing kolomnya. Untuk melakukan perhitungan, menu untuk melakukan analisis adalah dengan langkah pertama, klik Analyze. Berikutnya, arahkan kursor ke Regression. Selanjutnya, lalu klik Probit. Lalu akan muncul jendela seperti tampak pada slide atau tayangan berikut. Lalu, isi kolom respon frekuensi dengan data mortalitas. Total observed dengan N atau data jumlah hewan uji. Dan covariates dengan data konsentrasi. Lalu, jangan lupa untuk memilih transform untuk data konsentrasi menjadi log base 10 atau logaritma. Kemudian, langsung klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul jendela hasil probit analisis yang memuat banyak sekali informasi seperti tayangan ini. Berikutnya. Nilai LC50 serta nilai batas atas dan batas bawah atau istilahnya selang kepercayaan ada di tabel confidence limit. Sedangkan persamaan regresi dan nilai R-scores terdapat pada grafik probit transform response. Tadi adalah perhitungan nilai LC50 pada waktu pemaparan 24 jam setelah aplikasi.
Dengan cara perhitungan yang sama, akan diperoleh informasi hasil pengujian untuk waktu pemaparan berikutnya, yaitu pada 48 jam setelah aplikasi, 72 dan 90 jam setelah aplikasi. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.